Sahabat-sahabat dan saudara-saudariku serta jemaat yang diberkati dan dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Marilah kita mensyukuri apa yang kita miliki hari ini, karena Tuhan tahu itu yang terbaik untuk dapat kita nikmati hari ini. Marilah kita mensyukuri setiap peristiwa kejadian, pengalaman-pengalaman yang Tuhan perkenankan terjadi di dalam kehidupan kita, karena Tuhan tahu kita sanggup melewati segalanya. Sahabat-sahabat yang diberkati dan dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dengan rasa syukur itulah kita menghampiri, menjumpai Tuhan melalui mendengarkan dan merenungkan firman-Nya. Firman Tuhan yang hendak kita dengarkan dan renungkan bersama-sama, yaitu peristiwa Yakub dan Esau yang tercatat di dalam kitab Kejadian pasal 33 ayat 11. Demikian firman Tuhan. Terimalah kiranya pemberian tanda salamku ini yang telah kubawa kepadamu, sebab Allah telah memberi karunia kepadaku dan aku pun mempunyai segala-galanya. Lalu dibujuk-bujuknya lah Esau sehingga diterimanya. Demikian firman Tuhan. Sahabat, saudara-saudari, jemaat yang diberkati dan dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita mengimani dan percaya akan perkataan Yesus adalah sungguh benar dan sungguh berkuasa dan dahsyat. Yesus berkata, orang yang berbahagia ialah orang yang mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan, yang berarti Yesus tahu betul jalan kebahagiaan. Maka Yesus sebagai jalan kehidupan kebenaran, Dia menawarkan kebahagiaan kepada saudara dan saya, yaitu dengan mendengarkan firman Tuhan. Dengan demikian kita adalah orang-orang yang dimampukan dan disanggupkan Tuhan untuk berbahagia di tengah ragam tantangan, pergumulan, kesukaran yang sedang kita hadapi bersama-sama di wabah virus corona ini. Sahabat-sahabat, saudara-saudariku yang diberkati Tuhan, kita baru saja membaca, menyaksikan bagaimana Yakub melakukan pendekatan kepada saudaranya Esau. Kita tahu bahwa Yakub bersama ibunya telah mencurangi Esau, dan Esau menyesali, marah, kecewa terhadap dirinya dan terhadap Yakub yang telah mencuranginya. Maka terjadilah perselisihan, pertikaian, bahkan perseteruan. Maka saudara-saudari, dari teks ini ada beberapa hal yang Tuhan ingin saudara dan saya alami, kerjakan dan terima. Yaitu yang pertama, di dalam kehidupan kita, di dalam berkeluarga, selalu bisa terjadi perbedaan pendapat, bisa terjadi perselisihan, bisa terjadi bahkan perseteruan yang membawa permusuhan. Tetapi melalui teks ini Allah mengajak kita belajar dari Yakub yang membesarkan dirinya untuk sanggup mengakui dirinya bersalah, yang menambahkan kepada dirinya kesadaran untuk mengakui bahwa dia adalah bersalah. Sahabat-sahabat, saudara-saudari yang diberkati Tuhan, maka cara Yakub untuk mengakui kesalahannya ialah menjumpai. Saudara, yang kedua, kepada kita diajak melalui teks ini untuk memberanikan diri melakukan rekonsiliasi, perbaikan, pembaharuan, dan perdamaian. Rekonsiliasi adalah berdamainya kembali dua yang bertikai. Maka dari teks ini kita menyaksikan Yakub memberanikan diri menawarkan rekonsiliasi. Berarti saudara-saudari, di tengah-tengah keluarga kita,
di tengah-tengah persekutuan, persaudaraan, bertetangga, dan lainnya bisa terjadi perselisihan. Tetapi bagaimana kita mengupayakan rekonsiliasi, perdamaian. Yang ketiga dari teks ini kita diajak untuk menyaksikan betapa janji Tuhan digenapi. Yakub menjadi diberkati Tuhan. Firman Tuhan sungguh benar. Yakub yang didoakan, ditumpang tangankan oleh Abraham, maka Allah mengerjakan janjinya bagi Yakub, sehingga Yakub terberkati. Yakub memiliki kekayaan dan kelimpahan karena berkat Allah. Maka saudara-saudari yang diberkati Tuhan, Yakub memproklamirkan bahwa Allah lah yang mengaruniakan kepada dia kekayaan dan berkat-berkat kesuksesan, keberhasilan. Maka kepada kita sedang diajak bagaimana cara kita memproklamirkan segala sesuatu yang kita miliki sungguh berasal dari Allah. Maka jika kita meyakini segala sesuatu yang kita miliki berasal, bersumber dari kemurahan hati Allah, dari kebaikan hati Allah, kita akan dimampukan untuk berbagi kepada yang lain. Maka saudara-saudari yang diberkati Tuhan, bagaimanakah kita melihat harta milik kita? Seharusnya harta benda milik yang Tuhan berikan kepada kita tidak menjauhkan kita dari Tuhan, tidak menjauhkan kita dari kehidupan sosial masyarakat, tetapi mendekatkan kita kepada Tuhan. Bahkan kita pakai untuk memuliakan Tuhan, mendekatkan dan berbagi dengan sesama, kita pakai untuk membantu sesama kita. Saudara-saudari, dari teks ini akhirnya kepada saudara dan saya dipanggil Tuhan sebagai anak-anak terang. Marilah kita membawa terang dan terang dunia. Sebagai anak-anak Allah, marilah kita membawa perdamaian dan rekonsiliasi. Sebagai anak-anak Allah, marilah kita melihat bahwa Allah masih bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi kita, sebagaimana dikatakannya dalam Roma 8 ayat 28. Sahabat-sahabat yang diberkati Tuhan, di tengah wabah virus corona ini, mari kita tetap melihat pemeliharaan Tuhan, tetap dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Tuhan memelihara, memberkati, dan berkuasa atas kehidupan ini. Tuhan Yesus memberkati saudara dan saya. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, di dalam Yesus Kristus dan Roh Kudus, kami mensyukuri kehidupan ini. Kami mensyukuri setiap karunia yang Tuhan anugerahkan. Yang kami miliki ini Tuhan sungguh datang daripada-Mu. Dan kami ingin mengembalikannya kepada orang yang berhak menerimanya, seperti Yakub mengembalikan kepada Esau. Tuhan, mampukanlah kami setiap saat mengembalikan kepada yang berhak menerimanya. Kepadamu lah Tuhan kami mengembalikan kehidupan kami, karena Engkau berhak menerimanya. Bapa yang baik, berkatilah kami Bapa. Kuatkanlah jemaat-Mu Bapa. Yang sakit Engkau pulihkan, yang tua Engkau lindungi dengan kesehatan dan umur panjang. Bapa, berkatilah jemaat-Mu. Berkati persekutuan pelayanan kami melalui video renungan firman Tuhan ini, sehingga setiap yang mendengarkan mendapatkan kekuatan yang daripada Tuhan. Kasihanilah bangsa kami dunia ini Bapa. Pulihkanlah supaya kami semakin bersorak-sorai melayani dan memuji nama-Mu. Terpujilah Engkau Bapa hari ini, esok, sampai selama.